Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Qurratu Ayun. Kita akan bahas bersama tentang supervisi manajerial. Beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam supervisi manajerial, diantaranya pengawas harus menjauhkan diri dari sifat otoriter, di mana ia bertindak sebagai atasan dan kepala sekolah atau guru sebagai bawahan. Kemudian yang kedua, supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal. Dan yang ketiga, supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi bukan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan. Kemudian yang keempat, supervisi harus demokratis. Supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi. Titik tekan supervisi yang demokratis adalah aktif dan kooperatif. Yang kelima, program supervisi harus integral. Di dalam setiap organisasi pendidikan terdapat bermacam-macam sistem perilaku dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan pendidikan. Yang keenam, supervisi harus komprehensif. Program supervisi harus mencakup keseluruhan aspek, karena hakikatnya suatu aspek pasti terkait dengan aspek lainnya. Yang ketujuh, supervisi harus konstruktif. Supervisi bukanlah sekali-kali untuk mencari kesalahan-kesalahan dari guru. Kemudian yang terakhir, supervisi harus objektif. Dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan program supervisi harus objektif. Objektivitas dalam penyusunan program berarti bahwa program supervisi itu harus disusun berdasarkan persoalan dan kebutuhan yang nyata yang dihadapi oleh sekolah. Dalam pelaksanaan supervisi manajerial, pengawas dapat menerapkan teknik supervisi individual dan kelompok. Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada sekolah ataupun personel lain yang mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan. Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan kepada 2 orang atau lebih. Kepala-kepala sekolah yang diduga sesuai dengan analisis kebutuhan memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu. Kemudian mereka diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan mereka yang dihadapi. Peran pengawas dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial diantaranya 1. Kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, bangun manajemen sekolah. Kemudian nomor 2 juga sebagai asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah binaan. Kemudian yang ketiga sebagai pusat informasi pengembangan mutu pendidikan di sekolah binaan. Kemudian yang keempat sebagai evaluator atau judgement terhadap pemaknaan hasil pengawasan. Dalam melaksanakan supervisi manajerial, seorang pengawas harus 1. Menguasai metode, teknik, prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program sekolah-sekolah binaan. Yang ketiga, menyusun metode kerja dan berbagai instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan. Yang keempat, membina kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS. Dan yang kelima, membina kepala sekolah dalam melaksanakan administrasi satuan pendidikan yang meliputi administrasi kesiswaan, kurikulum dan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, keuangan, lingkungan sekolah, dan peran serta masyarakat. Yang keenam, membantu kepala sekolah dalam menyusun indikator keberhasilan mutu pendidikan di sekolah. Yang ketujuh, membina staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya. Yang kedelapan, memotivasi pengembangan karir kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang kesembilan, menyusun laporan hasil-hasil pengawasan pada sekolah-sekolah binaan dan menindaklanjuti untuk perbaikan mutu pendidikan dan program pengawasan berikutnya. Yang kesepuluh, mendorong guru dan kepala sekolah untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Dan yang terakhir, menjelaskan berbagai inovasi dan kebijakan pendidikan kepada guru dan kepala sekolah. Kemudian dalam melaksanakan supervisi manajerial, pengawas sekolah harus memiliki peranan khusus, yaitu sebagai 1. Konseptor, yaitu menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua, programmer, yaitu menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan di sekolah. Yang ketiga, sebagai komposer, yaitu menyusun metode kerja dan instrumen kepengawasan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas di sekolah. Yang keempat, sebagai reporter, yaitu melaporkan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah. Yang kelima, sebagai builder, yaitu membina kepala sekolah
dalam pengelolaan ataupun manajemen dan administrasi sekolah berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kemudian juga membina guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah. Kemudian yang keenam, sebagai supporter, yaitu mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapai untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah. Yang ketujuh, sebagai observer, yaitu memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan di sekolah. Yang terakhir, sebagai user, yaitu memanfaatkan hasil-hasil pemantauan untuk membantu kepala sekolah dalam menyiapkan akreditasi sekolah. Demikian yang bisa kami sampaikan sehubungan dengan supervisi manajerial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.